Oke, sekarang kita masuk ke bab 4, yaitu anggaran penjualan. Ya, pada anggaran penjualan ini kita akan menghitung diawali dengan forecast penjualan. Forecast penjualan adalah di bab 3 ya. Jadi nanti cara menghitungnya itu sama kayak bab 3 dulu, baru kita masuk ke bab 4. Sheet kalian yang ada worksheet kalian di layar kalian itu untuk sheet 1 diganti ke forecast penjualan. Sheet keduanya itu nomor 1, sheet ketiga itu jadi nomor 2, sheet keempat kalian jadi nomor 3, sheet kelima kalian jadi nomor 4 ya. Jadi nanti tinggal ditambah-tambah aja gitu. Jadi ini nanti setelah forecast penjualan kita masuk ke penyelesaian ke satu, lalu penyelesaian kedua, penyelesaian ketiga, dan penyelesaian keempat. Bikin seperti itu ya. Oke, untuk forecast penjualan di sini tampilannya jangan indahkan yang sebelah kanan karena sebelah kanan ini adalah untuk patokan saya aja. Yang kalian buat hanya yang ini. Nih, kolom yang ini, jawaban ini. Ya, untuk botol lalu sama Tetra Pak. Ya, bikin dulu yang botol seperti ini. Ini nggak usah dibuat. Ini dari saya copy dari soal. Jadi untuk panduan saya, kalau kalian kan bisa lihat sambil lihat modul. Dan kebetulan saya tidak sambil lihat modul, jadi memang agak susah. Ya, baik. Untuk yang dari sini itu forecast penjualan yang kita pakai yang menggunakan metode moment. Sorry, metode least square, metode yang pertama ya. Metode least square ini yang kita lihat dulu adalah jumlah tahunnya dulu. Berapa tahun yang sudah terisi penjualannya, sorry, kemasannya ada di 2019 sampai 2023. Totalnya adalah 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 5 tahun seperti ini, itu kita bagi dua. Dan nolnya ketemu di mana kalau bagi dua? Dua sesudah, dua sebelum. Berarti nolnya ada di 2021. Untuk menentukan X-nya. Kita tulis di sini 0. Yang ke atas berarti bilangan ganjil yang minus. Minus 1. Yang di sini minus 3. Oke. Di bawah di sini adalah bilangan ganjil yang positif. 1, 3. Nah, yang nanti akan kita cari di bawah sini adalah kemasan di tahun 2024. Ya, berarti X yang akan kita cari adalah bilangan ganjil setelah 3, yaitu 5. Ya, oke, sekarang kita X kuadrat. Bagaimana cara cari X kuadrat? Kalikan saja X ini. Dikuadratkan sama dengan sorot minus 3, tanda kali, sorot ulang minus 3-nya. Nah, sorry. Saya ada kepencet tadi. Minus 3 dikali sama dengan minus 3 dikali minus 3-nya disorot ulang. Enter. Ya, klik di sini autofill ke bawah. Sampai di sini aja autofillnya, nggak usah sampai ke bawah banget. Oke, selesai untuk X kuadrat. Sekarang kita ke sini. X kali Y. Berarti ini X ini dikali Y ini. Ya, sama dengan minus 3 disorot dikali 16.000. Enter. Oke, klik di sini, kita autofill ke bawah. Ya, untuk mencari ini dapat dari mana? Kita jumlahkan. Sama dengan sum, buka kurung, jumlahkan, tutup kurung, enter. Klik di sini, kita tarik ke samping. Ya. Jadi sudah ada. Oh iya, jangan lupa. Kembali saya ingatkan, jangan pakai titik kalau di Excel ya. Tulis aja seperti biasa, seperti ini nih bentukannya nih. Untuk menampilkan titik, pakai tanda koma yang ada di sini. Nah, 18.200. Lah kok ada nolnya? Bisa dihilangkan pakai yang ada di sini. Klik 2 kali. Nah, sama ya 18.200. Oke, lalu sekarang kita akan mencari nilai Y untuk tahun 2024 menggunakan rumus
Kita mencari rumusnya adalah A sama dengan, ada di bukunya kalian, A sama dengan kita masukkan simbol jumlah Y, sigma Y, sebentar, insert simbol, kita cari tanda sigma ini, kita insert, lalu kita close, ya, sudah keluar ya insertnya, lalu Y, ini rumusnya, ya, sekarang kita turunin nih ke rumusnya, sorry, yang saya lupa, kalau ada sama dengan seperti ini, kalau kita mau ngedit kan begini nih ya, sorry. Nah, kan begini nih, kalau kita enter tadi nilainya jadi name atau value. Supaya ini eh, tidak berubah sebelum koma, sebelum sama dengan, itu bisa kasih tanda petik satu. Nah, yang begitu. Baru enter. Jadi dia tetap seperti ini. Ya, ini kalau kalian mau nggak buat juga nggak masalah. Oke, saya hanya mencontohkan saja. Sekarang kita masuk nih, sigma Y yang mana? Sigma itu sama dengan jumlah. Y jumlahnya di sini. Ya, jadi ini dijumlah dulu nih. Sama dengan sum, buka kurung. Saya ini kepencet terus, sorry ya. Enter. Oke, ini jumlah. Oke, ini jumlah kok 2002. Saya salah. Oke, jadi sama dengan sorot ini, jumlah Y. Nah, lalu tanda bagi atau tanda garis miring dibagi N. N-nya itu adalah 5. Ini, enter. Dapatlah 18.060. Ya, ini rumusnya saya kurang dibagi N. Hmm. Ya, jadi 18.060 dapat dari mana? Saya ulangin ya, sama dengan ini dibagi tanda garis miring ini. Enter. Dapatlah 18.060. Kita masukkan ke rumus yang kedua. Kasih tanda petik dulu. Oke, baru tanda sama dengan. Karena kita hanya mau menulis rumus. Kita klik insert. Sudah, kita klik simbol. Kita cari tanda sigma. Insert, close. Ya, X, Y dibagi simbol lagi, sigma lagi, X kuadrat. Insert, close. X kuadrat. Ya, bukan X2 ya, tapi X kuadrat. Gitu maksudnya. Oke, enter. Bawah, sekarang baru kita masukkan angka. Sama dengan sigma X yang mana? Ini sigma. Jumlah X dan Y adalah 18.200 dibagi sigma X kuadrat ini. Enter. Dapatlah 910. Ya. Baru kita masukkan ke rumus Y. Rumus Y apa? Ingat, ini hanya menulis rumus, jadi harus pakai tanda petik. Sama dengan A plus BX. Ya, kita masukkan ke rumus, jangan pakai tanda petik, langsung sama dengan aja. Sama dengan sorot ini, A-nya kan ini, A ditambah buka kurung, B, ini nilai B, dikali 5. Ini jumlah tahun. Sorry, X, tutup kurung, enter. Nah, dapatlah 22610. Ini adalah nilai Y untuk kemasan botol. Home,
Kalau mau dikotakin, pilih home, terus begini, kita hitamin. Nah, ya, ini saya tadi salah belum nulis. Ini nilai B, ini nilai A, ini nilai B. Begitu untuk mencari forecasting dari botol. Oke, sekarang kita mau mencari forecasting dari Tetra Pak. Rumusnya apa? Sama kayak di atas rumusnya. Jadi biar nggak capek, ini kita copy aja. Blok, klik kanan, copy, kita ke bawah, taruh di sini, enter. Gitu ya. Kok value? Biarin aja dulu value. Ya, ini supaya nanti kita nggak nulis rumus ulang. Gitu. X-nya. Nih, sekarang mencari X sama kayak tadi ya. Kita ambil tengahnya, karena ini ada 5 tahun. Ini kita benahi dulu sama dengan zoom, buka kurung, iya, tutup kurung, enter. Ini tarik ke samping. Ya, begitu. Kita cari nilai X, titik tengahnya dari 5 ini adalah 2021 di sini. Berarti nolnya ada di sini. Ke sini berapa? Minus 1. Ke sini minus 3. Yang di sini 1, bawahnya 3. Ya. Yang nanti akan kita cari adalah angka setelah 3 adalah 5. Angka ganjil setelah 3 adalah 5. Lalu X pangkat 2-nya gimana? Ya kayak tadi, sama dengan ini dikali, klik lagi ini, enter. Klik di sini, autofill ke bawah sampai sini, lepas. Oke, X kali Y dapat dari mana? Sama dengan nilai X dikali nilai Y. Sama dengan klik di sini, tarik ke bawah. Oke. Sudah ya. Nah, kalau ini sudah terisi, Anda lihat, otomatis angkanya keluar. Ya kan? Jadi kalian nggak harus menghitung ulang. Begitu juga sebenarnya nanti kalau Anda akan mengerjakan tugas. Tinggal diganti aja isian di sininya. Itu. Otomatis nanti di sini dia akan mengikuti. Oke, itu untuk forecast penjualan. Selanjutnya kita akan masuk ke nomor satu dan selanjutnya. Ya. Baik, kita masuk ke nomor satu. Tadi forecast penjualan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke nomor satu, yaitu mengerjakan budget penjualan berdasarkan produk, daerah, dan waktu penjualan. Ya, kita ketik di sini kemasan botol. Ya, lalu di kemasan botol tersebut ada 2 kota yang akan kita jual. Dijual di 2 kota maksud saya. Jakarta, bawahnya Bekasi. Oke, sekarang yang kemasan Tetra Pak juga kita buat. Kemasan Tetra Pak juga dijual di tempat yang sama, Jakarta dan Bekasi. Di copy aja biar nggak ngetik lagi. Oke, di sini rumusnya adalah titik dua, 7. Anda lihat di soal Anda, itu ada kemasan botol di daerah Jakarta, perbandingannya adalah 7:3, ya. Lihat soal Anda, dilihat soalnya, oke. Kemasan botol untuk daerah Jakarta dan Bekasi, itu perbandingannya adalah 7:3, sedangkan kemasan Tetra Pak itu 5:5. Oke, saya tulis aja di sini 7:3. Oke. Kalau yang di kemasan Tetra Pak berapa tadi? 5:5. Ini didapat di soal, ya. Nggak usah bingung. Jadi 7:3 perbandingannya itu dapat dari soal. Nah, di Jakarta, itu kita mau ngisi sekarang yang di Jakarta, 7:3. Nilai totalnya adalah 10, ya. Jadi 7 ditambah berapa biar hasilnya 10? Tambah 3 dong. Tambah 3, ya. Sama dengan 10. Gitu ya.
Nah, jadi rumus yang akan kita pakai adalah di sini sama dengan 7 dibagi totalnya 10. Diketik aja ya, 7 sama dengan 7 dibagi 10 dikali 22 6 10. 22 6 10. Dapat dari mana 22 6 10? Ini loh, dari forecast penjualan. Ya, jadi nomor satu ini ada 22 6 10. Itu didapat dari mana? Dari forecast penjualan yang kemasan botol 22 6 10 Y-nya. Ya, ini kita lagi mengerjakan kemasan botol, makanya kita pakai tadi ini 22 6 10. 7 dibagi 10 dikali 22 6 10 hasilnya adalah 15 8 27. Oke, sekarang yang kemasan bekas ini 3 ditambah berapa yang hasilnya 10 ditambah 7, balik lagi ya, dibolak-balik aja sama dengan 10. Oke, kita klik di sini di beda-beda kolom ya. Sama dengan 3 Anda ketik dibagi 10 dikali berapa tadi untuk kemasan botol? 22 6 10 ya. Dikali 22, sorry sebentar. Dikali 22 6 10 gitu ya. Hmm, Enter. Nah, dapatlah 6783. Oke, cukup jelas. Kalau nggak jelas bisa diulangin lagi ya. Supaya cantik, ada komanya, ada titiknya, di blok, lalu klik ini. Tanda, apa namanya? Koma. Ya, hilangin nol belakang duanya pakai yang sebelah sini. Klik, klik 2 kali. Ya. Sekarang kita masuk ke sini. Kemasan Tetra Pak. Kemasan Tetra Pak ini 5 banding 5 rumusnya. Sama dengan 5 tambah berapa yang hasilnya 10? Oh, gampang banget ya. 5 tambah 5 sama dengan 10. Klik di sini kita masukkan rumus sama dengan 10 dibagi 5 dikali berapa? Kita buka forecast penjualan yang bawah 33235. Nih, boleh nggak diklik kayak gini? Boleh. Nggak usah diketik kayak saya tadi. Nih, hasilnya ini di Bekasi sekarang. Bekasi sama kan? Karena 5 banding 5 berarti rumusnya sama dong kayak yang di atas. Ya, kalau sama tinggal di copy aja. Copy, taruh di sini. Enter. Nah, masukin ke rumus lagi. Sama dengan 10 dibagi 5 dikali buka forecast penjualan sort yang ini. Nah, enter. 66470. Biar cantik, ini kita blok, kita kasih koma. Nah, kita hilangin 02 di belakangnya. Oke, selesai untuk yang kemasan Tetra Pak dan kemasan botol pengerjaannya. Ini dipakai untuk apa? Sebagai dasar untuk nanti Anda mengkalikan yang ada di sini. Ya, oke, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang saya mau masuk ke sini. Ini juga dari soal ya, jadi jangan ditulis ulang. Ini di soal. Oke. Nah, lihat di sini ada IDX. Kemasan botol ada IDX, kemasan Tetra Pak ada IDX. Ini adalah persentase dari masing-masing kota. Ya, kemasan botol ada kota Jakarta. Ini kita klik. Nah, di sini ya, ini 5%, dipindahin aja 5%, 10%. Jadi dari ini kita pindahin ke sini. Oke.
15%, 20%, 30%, 20%. Ya, totalnya pasti 100 sama dengan sum buka kurung, blok, tutup kurung, 100%. Klik di sini, tarik sampai sini. Yes, masih nol ya, karena masih kosong. Kita isi IDX dulu ya. Nih yang di sini kita isi juga Bekasi, kemasan botol Bekasi. Berarti ini ya. Ini kolom ini kita pindahkan ke sini. 5%, 7%, 3%, 30%, 20%, 35%. Oke, sekarang kita beralih ke kemasan Tetra Pak yang Jakarta. Ini kita pindahkan ke sini. Oke, 10%, 7%, 3%, 30%, 30%, lalu 20%. Oke, terakhir di Bekasi kemasan Tetra Pak ini kita pindahkan ke sini. 20%, 8%, 12%, 20%, 15%, 25%. Oke, selesai. IDX sudah terisi semua. Sekarang kita mau mengisi unitnya. Ini kolom sudah tidak dibutuhkan, saya buang. Ya, ini kita naikkan biar cantik. Saya delete. Oke, dia naik ya. Oke, unit. Dapatnya dari mana sih unit ini? Unit ini didapat dari, nih, ingat ini. Ada kemasan botol Jakarta. Kemasan botol Jakarta. Ini angka yang akan dipakai. Kaliin dengan IDX. Jadi gini, sama dengan ini 5% dikali yang ini 15.827. Nah, enter. Ya, bisa nggak ini ditarik ke bawah, autofill ke bawah? Nggak bisa. Kita harus mengisinya satu-satu. Ya, karena persentasenya berbeda. Oke, kita isi ini sama dengan 10% dikali, masih pakai yang ini ya, yang yang di Jakarta dulu. Ini, enter. Sama dengan 15% dikali, masih ini, enter. Sama dengan ini dikali, ini, enter. Sama dengan ini dikali ini, enter, sama dengan ini dikali 15, enter. Oke, unitnya sudah. Kalau unitnya sudah, tinggal Anda tambahkan saja sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Oke, saya salah ya tadi. Persentasenya nggak bisa ditarik ke sini, hasilnya berbeda. Gitu. Kalau persen ini ya nanti kita hitung ulang yang ini. Saya hapus dulu, mohon maaf. Oke, sekarang harga. Harga dapat dari mana? Dari soal. Di soal Anda itu ada harga. Coba dibaca baik-baik. Harganya adalah yang di kemasan botol 1.300, Tetra Pak 1.500. Di soal ya. Di soal ada kemasan botol 1.300, kemasan Tetra Pak 1.500. Jadi price-nya di sini karena dia kemasan botol adalah 1.300. Nah, ini sama nggak 1.300? Sama. Jadi tarik aja 1.300 ya. Supaya ada titiknya pakai koma di sini. Ngilangin 02 di belakang ini pakai ini.
Oke, ya, sudah semua sama dengan jumlahnya unit dikali price. Enter. Nah, kalau ini bisa nih ditarik ke bawah. Ya, kita tarik bisa. Ya, bagaimana caranya supaya ada koma ya? Nah, tadi begini, hilangin 02. Nah, jadi ya dapatnya. Oke, lalu kita mau mengerjakan yang Bekasi. Nah, tadi kita udah pakai yang ini. Sekarang kita pakai yang Jakarta sudah kan? Sekarang kita mau pakai yang Bekasi. Berarti ini yang akan kita pakai. Ya, sama dengan 5% dikali ini. Enter. Sama dengan 7% dikali ini. Enter. Sama dengan 3% dikali ini terus ya sampai bawah. Sama dengan 30% dikali sama dengan 20%. Aduh, sama dengan 35%. Enter. Oke, baru ini. Kita sum atau kita jumlahkan sama dengan sum buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Klik di sini, baru tarik sampai di jumlah. Oke, sekarang price. Price-nya masih sama kayak ini karena masih kemasan botol. Yang berbeda adalah nanti harga di kemasan Tetra Pak, yaitu 1.500 dari soal ya. Ini 1.300. Bu, boleh nggak di copy? Copy aja ini. Copy. Taruh di sini. Enter. Ya. Lalu jumlahnya sekarang kita isi. Enaknya di Excel begitu ya. Sama dengan price ini dikali unit ini. Enter. Sudah, klik di sini, autofill ke bawah. Oke, supaya ada komanya, klik ini, lalu hilangkan 02-nya. Ya, selesai. Sekarang kita masuk ke kemasan Tetra Pak, ya. Sekarang ini sudah nggak kepake lagi, kita akan masuk ke kemasan Tetra Pak yang ini, yaitu dari kota Jakarta dan kota Bekasi. Ya, kebetulan ini angkanya sama. Kenapa? Karena perbandingannya sama. Oke, sama dengan 10% dikali ini, 66470. Enter. Kita kalikan satu-satu lagi ya. Oke, kalau sudah kita sum, sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Price-nya berapa di soal? Untuk kemasan Tetra Pak itu 1.500. Nah, klik di sini, balik lagi ya ke sana. Lalu kasih koma, hilangin 02-nya. Ya, klik di sini, tarik ke samping. Nah, sudah langsung keluar. Sekarang kita jumlahnya sama dengan ini dikali ini. Enter. Klik lagi di sini, autofill ke bawah. Kita kasih koma. Nah, kita hilangkan 02-nya. Oke, ini ya. Sekarang unit yang ini kita mau kalikan sama dengan 20% dikali nilai yang bawah ini sekarang ya, yang ini dengan ini dikali ini dengan ini.
Oke. Sekarang kita jumlahkan, tutup kurung, enter. Price-nya kita, karena ini sama di kemasan Tetra Pak, di copy aja. Copy, taruh di sini, enter. Oh iya, ini kok belum kita tarik ke samping. Tarik dulu. Nah, jumlahnya sekarang ya, sama dengan price dikali unit. Enter. Klik di sini, autofill ke bawah, kita kasih titik. Nah, hilangin nolnya. Oke, selesai untuk nomor satu. Ya, jika kurang paham, silakan diulang kembali videonya. Sebentar lagi kita akan lanjut ke nomor 2. Oke, kita kembali lagi. Tadi itu saya ada kurang kurang apa kurang kolom. Kolom terakhir di sini ditambahkan. Tadi kan ada kemasan botol, kemasan Tetra Pak. Nah, di ujung di sini ada total penjualan harusnya. Jadi silakan kalian semua tambahkan kolom satu kolom lagi yaitu total penjualan. Total penjualan ini isinya dari mana? Dari Anda jumlahkan setiap jumlah di setiap kotak, ya. Sama dengan jumlah yang ini Anda sorot, klik, lalu tanda tambah, sorot lagi jumlah yang ini, lalu tanda tambah, sorot lagi yang ini, lalu tanda tambah, dan yang terakhir yang ini. Disorot, baru enter. Nah, dapatlah 31, 381, 150, lalu Anda autofill ke bawah. Ya, gitu ya. Cara mencari total penjualan itu untuk nomor satu. Ya. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Di nomor 2 kalian siapkan kolom seperti ini. Budget, kita akan menyelesaikan budget berdasarkan jenis dan waktu penjualan. Kolomnya adalah kolom waktu, kolom tunai 30%, kolom kredit 70%, dan kolom total. Ya, lalu yang kita isi itu, kita isinya dari total dulu. Untuk kredit dan 30%-nya dan tunainya nanti dulu. Kolom total dulu yang kita isi. Dapat dari mana angka di kolom total? Diambil dari total penjualan di kolom satu yang ini. Nih, tinggal kalian copy yang ini, klik kanan, copy, buka nomor 2, taruh di sini, enter ya. Coba sebentar, saya ulangin dulu. Oh, karena tadi pakai rumus ya. Berarti kita sorot satu-satu ya. Sama dengan buka, klik ini, enter. Bisa nggak dia kesorot ke bawah? Saya coba dulu. Bisa. Ya, jadi silakan yang paling pertama di enter dulu. Ya, jadi saya ulangin. Saya ulangin. Ya, sama dengan buka penyelesaian satu. Sorot total penjualan paling atas yang ini. Lalu enter. Dia akan pindah ke sini. Klik ini, sorot sampai bawah begini sampai triwulan 4 tutup buka, klik lepas sama dengan ini kita sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Supaya cantik ada komanya, pakai ini. Iya, hilangin nol belakangnya dulu. Oke, selesai untuk total. Ya, nah dari sini patokan ini untuk mengisi kredit dan tunai. Caranya bagaimana? Kita isi kredit dulu ya, sama dengan sorot yang ini, tanda kali 70%. Enter. Nah, 21964. 30%-nya dari mana? Coba sama dengan sorot ini kali yang kita ketik sekarang 30%. Enter. Ya, klik ini autofill ke bawah. Ya, ini juga autofill ke bawah. Oke.
Klik yang ini, cari tanda plusnya, tahan, tarik ke samping kiri, lepas. Selesai. Nomor 2. Ya, persentase ini dapat dari mana? Dari soal. Ini soal ini udah saya copy. Ya, menyusun nomor 2, menyusun budget penjualan dilakukan tunai 30 dan sisanya 70% secara kredit. Makanya di sini kredit 70, tunai 30. Gitu ya. Oke, ini saya hapus. Cut. Oh, nggak bisa dia. Baiklah, kita lupakan saja kalau nggak bisa dia. Sekarang kita nomor 3. Nah, nomor 3 itu lihat soalnya menyusun budget piutang berdasarkan waktu jika menetapkan kebijakan penyisihan piutang 3%. Nah, makanya di sini ada penyisihan piutang 3%. Ya, dapat dari mana ini 3%-nya? Nanti kita cari dulu piutang neto. Buka nomor 2, piutang. Berarti piutang itu adalah duitnya siapa? Kalau piutang, piutang neto, ya itu adalah uang kita yang masih dengan orang lain. Ya berarti ini kita copy. Nggak usah, salah saya. Buka ini, piutang neto kita isi, ya sama dengan buka nomor 2, klik yang kredit yang ini ya, klik yang ini, enter. Ini, lalu klik di atas sini, autofill ke bawah. Ya, oke, lihat sama nggak hasilnya? Sama ya. Jadi ini lalu kita sum sama dengan sum buka kurung. Ini di blok, tutup kurung, enter. Biar cantik, kita blok, kita kasih koma, hilangin nol. Nah, sudah jadi. Penyisihan piutang berarti kita kurangi 3% dari sini. Oke, sama dengan ini dikali berapa? 3%. Nah, ya, dapatlah ini. Klik dari sini, autofill aja ke bawah, lepas. Sudah ya, selesai. Lalu jumlah piutang. Nanti ini kita ngisinya nanti aja sekalian. Jumlah piutang dapat dari mana? Ini dikurang ini. Sama dengan ini, klik, tanda kurang, lalu penyisihannya kita klik. Enter. Balik lagi ke atas, autofill ke bawah. Ya, lepas. Klik ini, lalu kita ke sini. Nah, ya. Ini di contoh soal yang ada di emang berbeda dengan contoh soal yang ada di modul. Sepertinya saya pas di modul itu ada kesalahan perhitungan. Ya, setelah saya masukkan lagi ke Excel, ternyata hasilnya seperti ini. Harusnya kan kalau yang di modul kalian kan seperti ini nih angkanya. Dan yang benar harusnya yang seperti ini. Ya, tadi bedanya di mana? Bedanya di sini. Yang di modul 16 hasilnya, sedangkan yang di saya 66.470. Tadi kita sudah hitung bareng-bareng, kita simulasikan kan. Ya, yang di modul itu pasti ada kesalahan perhitungan karena adanya perubahan soal, persentase soal yang lupa diedit. Sepertinya seperti itu. Ya, jadi yang paling benar adalah yang ini. Anda ikuti saja. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 4. Buat lagi seperti ini, ya, buat seperti ini. Lalu nanti kita akan isi ini. Isi ini dapat dari mana? Oh, dapat diskon 5% ini dapat dari mana? Angkanya dari nomor 4 nih, soal nomor 4 itu ada diskon sebesar 5% di soal. Makanya di kolom ini adalah 5%, ya. Bagaimana untuk mengisi penerimaan kas neto? Diambil dari nomor 3 sama dengan buka nomor 3 ini yang kita ambil. Nah,
enter. Klik ini, autofill sampai bawah. Ya, sama dengan, sebentar, piutang neto 801. Salah, sebentar. Sama dengan, buka ini, jumlah piutang. Oke, sepertinya dia tidak bisa ya. Pindah. Februari sama dengan, buka nomor 3, ini. Satu-satu ya, sama dengan, buka nomor 3, yang Maret. Sama dengan, buka nomor 3, triwulan 2. Sama dengan, buka nomor 3, triwulan 3. Sama dengan, buka nomor 3, triwulan 4. Sama dengan, sam, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Blok lagi, kasih koma, hilangin 02-nya. Oke, sudah untuk penerimaan kas neto. Nah, penerimaan kas neto ini dilihat dari mana? Bentar, penjualan tunai. Aduh, sebentar ya. Sepertinya saya ada salah ini. Sebentar, saya lupa. Oh iya, benar, benar. Nomor 3 tadi kita ambil yang dari 70% ya. Ini kita pindahin ke sini kan. Oke, coba sekarang nomor 4 kita ambilnya dari, kita isinya dari penjualan tunai. Maaf ya, sama dengan buka nomor 2, lalu klik ini, enter. Bisakah dia pindah? Bisa. Pantas yang tadi nggak bisa pindah ya. Ternyata memang salah. Oke, yang tadi dihapus kita kita awali lagi nomor 4 itu dengan mengisi penjualan tunai. Diambil dari nomor 2 dari kolom tunai 30%. Ya, ini sama dengan buka nomor 2, klik yang tunai ini. Nah, enter. Kalau sudah, klik ini, lalu autofill ke bawah. Ya, ini kita sum ya, sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Sekarang kita blok semua, kita kasih koma, hilangin 2 angkanya. Oke, selesai. Baru kita kalikan ke diskon. Sama dengan penjualan tunai dikali 5%. Diketik ya, enter. Klik sini, autofill ke bawah. Oke, penerimaan kas neto sama dengan penjualan tunai dikurang diskon. Enter. Ya, enter ke, autofill ke bawah. Oke, terakhir jumlahnya, klik ini, tinggal kalian tarik aja ke sini. Selesai untuk nomor 4. Ya, ini adalah akhir dari anggaran penjualan. Jika masih kurang paham, silahkan Anda klik di chat di grup. Terima kasih untuk perhatiannya.